Assalamualaikum para bunda, kembali lagi di channel saya Bisa Masak. Nah, di video kali ini saya akan mereview oven untuk rumah tangga ya bunda ya. Oven ini sangat kecil sekali. Nah, ini saya buka dulu. Ini yang pertama, saya tadi mendapatkan buku servisnya ya bunda ya. Dan yang kedua ini mendapatkan buku panduan dan tata caranya. Nah, ini sangat lengkap sekali ya bun ya. Nanti saya jelaskan di video selanjutnya. Dan yang selanjutnya saya mendapatkan baki kotak seperti ini. Ini sangat kuat, kokoh. Nah, ini saya tokok-tokok seperti ini beneran nggak meliuk gitu loh bun. Nah, ini untuk ovennya yang masih di dalam kardus, saya keluarkan aja terlebih dahulu. Dan ini saya buka dulu dari pengaman gabus dan plastiknya. Dan seperti inilah penampakan oven Sakai 9 liter ini ya bun. Di sini ada keterangannya ya bun. Ini adalah body ovennya. Kalau ini adalah pegangan pintunya. Ini adalah pintu kacanya. Kalau kita buka, di sini ada tatakan bagi panggangan. Terus di sini ada elemen pemanas oven. Di bagian bawahnya itu terdapat kaki-kaki ovennya. Ini yang anti geser gitu ya bun ya. Jadi bagus. Jadi kita nggak takut untuk kalau ditaruh di atas kulkas atau ditaruh di tempat ketinggian, itu kita nggak takut untuk jatuh. Terus di sini juga ada pengatur suhu. Ini tombol pengatur suhu. Di sini ada 100, 150, 200 dan 250. Terus di sini juga ada lampu indikator. Terus di sini juga ada tombol pengatur waktu 10, 20, 30, 40, 50 dan 60. Terus di sini juga ada kabel listrik. Nah, ini untuk bagian belakangnya. Di sini dapat kita lihat, di sini ada petunjuk penggunaan ovennya, berapa wattnya, berapa frekuensinya, berapa dayanya, dan modelnya apa juga. Di sini untuk pengait kabelnya saya lepas terlebih dahulu ya bun ya. Di sini spesifikasinya modelnya OV090, tegangannya 220, frekuensinya 50. Daya listriknya ini sangat rendah ya bun ya, di sini 400 watt. Untuk kapasitas liternya di sini hanya 9 liter. Ini kecil banget ya bun, jadi cuman bisa untuk buat kue-kue yang kecil atau pizza atau memanggang ayam. Untuk pemakaian pertama, ini bisa kita baca untuk petunjuknya, buku petunjuknya ini bisa kita baca. Yang pertama, keluarkan perlengkapan oven seperti baki panggangan, bersihkan dan cucikan. Tentu harus kita cuci dulu ya bun ya. Yang kedua, itu kita lepaskan ikatan kabelnya supaya dianya itu tuh enggak bengkok-bengkok seperti ini, supaya tidak terjadi kesalahan dalam listrik, supaya dianya ini mengalir dengan sempurna ya bun ya. Kalau bisa diluruskan, nanti saya luruskan. Menyalakan oven pada temperatur maksimal kurang lebih 15 menit untuk menghilangkan bau minyak yang masih menempel selama proses produksi atau pengepakan. Jadi sebelum kita pakai, itu kita hidupkan terlebih dahulu, itu untuk menghilangkan bau-bau yang ada di dalam oven. Kan kalau kita beli barang baru itu kayak masih ada bau-baunya, entah bau apapun itu ya bun. Jadi harus kita bersihkan, habis itu nanti kita hidupkan selama 15 menit. Terus kalau bisa, waktu kita ini bukan kalau bisa ya bun. Terus waktu kita memanaskan oven ini, jangan menyentuh permukaan oven yang panas ini ya bun ya, karena ini permukaannya nanti panas. Karena di sini juga ada warningnya juga ya bun ya, hati-hati permukaan panas. Untuk mencegah terjadinya arus listrik pendek atau korsleting, jangan mencelup kabel listrik atau oven ke dalam air atau cairan lainnya. Jauhkan oven dari jangkauan anak-anak yang masih di bawah umur.
Berikan perhatian ekstra jika oven secara terpaksa harus digunakan oleh anak-anak atau dekat dengan anak-anak. Jangan membiarkan kabel listrik tergantung di tepi atau di pinggir meja atau bersentuhan dengan permukaan panas, atau mungkin di samping kulkas yang sedang dicolokin itu kan panas. Terus kalau bisa jangan ya bun ya, atau di samping magicom yang sedang dicolokin itu kan sifatnya panas ya bun ya, kalau bisa dijarakin. Jangan menggunakan oven jika kabel listrik rusak, mengalami kegagalan fungsi atau kerusakan yang beragam. Penggunaan stiker listrik gabungan tidak dianjurkan sebab dapat menimbulkan bahaya korsleting. Yang selanjutnya, oven jangan ditempatkan dekat dengan benda panas lainnya seperti kompor atau oven panas. Jadi kita nggak boleh mendekatkan oven ini dengan kompor panas, atau mana tahu kita punya oven satu lagi yang sedang digunakan, itu nggak boleh ya bun ya didekatkan. Yang selanjutnya, pada saat menggunakan oven berikan jarak minimal 10 cm kurang lebih pada semua sisinya agar sirkulasi udara dapat berjalan dengan baik. Nah, jadi waktu kita menggunakan oven ini bun, pas kita colokin itu kalau bisa sisi kanan, sisi kirinya, dan sisi belakang ini itu, maaf ya bun, sisi depan, sisi belakang ini kita jarakin 10 cm dari barang-barang atau benda-benda asing gitu ya bun, supaya untuk menjaga sirkulasi udara dapat berjalan dengan baik. Cabut stiker kabel listrik jika oven sedang tidak digunakan atau sebelum dibersihkan. Jadi pas kita bersihkan itu kalau bisa ini harus dicabut ya bun ya, nggak boleh tertempel seperti itu. Kalau bisa setelah udah dipakai langsung aja dicabut bun, baru kita bersihkan atau kita gunakan seperti lainnya. Yang selanjutnya, putar tombol pengatur suhu ke fungsi off dan cabut kabel listrik. Pastikan selalu memegang bagian kepala stiker plug saat melepaskan kabel dari sumber listrik. Jangan pegang kabelnya karena bisa menyebabkan kerusakan. Nah, pas kita memasang atau menyabut kabel itu tuh seperti ini bun. Nah, ini megangnya seperti ini, jangan sininya ya bun ya, jangan seperti ini karena ini bisa merusak atau bisa mengakibatkan kerusakan pada kabel. Kita harus melepasnya seperti ini. Selanjutnya, tidak diperbolehkan meletakkan benda-benda seperti pisau, garpu, sendok, gelas dan sebagainya di atas oven. Ini kita taruh di sini, garpu, sendok, gelas itu tidak boleh ya bun ya. Untuk selanjutnya, untuk menghindari bahaya, jika kabel listrik rusak maka harus diganti oleh service center Sekai kami atau orang yang mempunyai kualifikasi yang sama. Jadi ya dibawa ke tukang servis Sekainya langsung, atau enggak yang benar-benar tukang servis yang sudah berpengalaman ya bun ya. Untuk selanjutnya, baki panggangan ini bisa memanggang ayam, steak, hamburger, kue bolu, atau bisa hampir semua masakan menggunakan baki panggangan itu. Pengaturan fungsi, mengatur temperatur dan memutar searah jarum jam. Jadi kita memutarnya itu searah jarum jam seperti ini ya bun ya. Cara merawat dan membersihkannya, pastikan oven telah berada dalam posisi off. Berarti ini harus kita, kalau untuk membersihkan ini harus sudah dicabut ya bun ya. Pokoknya setelah memakai oven Sekai ini harus dicabut bun. Kalau bisa jangan sampai ini masih tercolok. Kita bersihkan dalam keadaan dingin. Kan ini kan kalau habis dipakai kan masih panas ya bun ya. Itu kita diamkan dulu sampai dia dingin, baru kita bersihkan. Terus buka baki panggangan dan cuci dengan air sabun dan bilas hingga bersih dan dikeringkan. Ini bakinya. Baki ini kita bersihkan ya bun ya. Jangan sampai masih kotor, masih di dalam sini aja sampai berhari-hari.
Bersihkan bagian dalam oven dan kawat panggangan serta badan oven dengan menggunakan kain lap basah, kemudian keringkan. Jadi kita membersihkannya itu mudah banget bun, dengan menggunakan kain basah, habis itu kita keringkan. Simpan perlengkapan pada tempat yang kering dan jauh dari jangkauan anak-anak. Terus cara menggunakan oven, tempatkan nampan atau baki yang telah ada bahan makanannya ke dalam oven, kemudian tutup oven. Putar tombol pengatur suhu sesuai dengan jenis makanannya, dapat diatur antara 100 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius. Selanjutnya, putar tombol timer searah jarum jam. Atur tombol ke arah waktu yang Anda inginkan. Oven akan secara otomatis berhenti sesuai dengan waktu yang Anda atur dan bel akan berbunyi ketika oven berhenti. Selanjutnya, oven dapat dimatikan secara manual dengan cara memutar tombol timer ke posisi off. Jadi kita langsung off-kan aja gitu ya bun ya. Untuk selanjutnya, di sini juga ada panduan waktu dan suhu memasak. Jenis makanannya, temperaturnya, raknya, dan waktunya. Saya jelaskan di sini ya bun. Untuk roti temperaturnya 180, rak 3, waktunya 9 sampai 13 menit. Untuk kue 180 derajat, rak 2 dengan waktu 25 sampai 35 menit. Untuk ikan, ini ikannya bisa ikan bakar gitu ya bun ya, ikan panggang. 250 derajat Celcius, bakinya ke rak 2 dengan waktu 10 sampai 15 menit. Untuk ayam atau bebek 220 sampai 250 derajat Celcius, waktu 30 sampai 45 menit. Untuk selanjutnya daging sapi dengan suhu 250 derajat Celcius, rak kedua, waktunya 8 sampai 15 menit. Untuk telur atau kacang itu waktu temperaturnya 125 sampai 150 derajat Celcius, rak kedua, dengan waktu 6 sampai 10 menit. Untuk hotdog itu temperatur derajat Celciusnya 200, rak kedua, dengan waktu 6 sampai 10 menit. Untuk hamburger itu temperaturnya 240 derajat Celcius, rak kedua, untuk waktunya 10 sampai 14 menit. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya setelah saya membacakan dari petunjuk penggunaan oven listrik ini ya bun ya. Yang pertama, untuk kelebihannya sudah pasti wattnya itu rendah karena cuma 400 watt aja. Kalau di perumahan atau kos-kosan itu sangat bisa digunakan. Yang kedua, tentunya ini pas kita buka, ini langsung bakinya itu maju bun, jadi kita gampang gitu untuk ngambilnya. Tapi tentunya kita pas ngambil ini baki ini harus menggunakan alat besi pengangkat atau enggak lap atau enggak ada sarung tangan yang khusus untuk mengangkat alat panas. Untuk kekurangannya itu sendiri, oven ini permukaannya panas, jadi kita harus hati-hati. Kadang kita kan kalau waktu memanggang atau masak itu kelupaan menyenggol, tentu tangan kita panas. Terus untuk timer dan suhu derajatnya ini, temperaturnya ini kan cuman ada api satu aja bun, tidak ada api atas bawahnya. Jadi kita harus pandai-pandai untuk menggunakan derajatnya dan waktunya. Biarpun di sini sudah ada panduan waktu dan suhu memasak, tapi kita harus mencobanya dulu ya bun ya, sebelum masakan kita gosong. Karena kalau saya perhatiin, saya baca-baca, bisa jadi ini makanannya ini yang bawah akan lebih cepat matang dibandingkan yang atas. Jadi kita harus pandai-pandai memutar
kita putar. Kalau sudah selesai yang di sini kita putar seperti ini, baru kita tutup lagi. Kalau bisa dibalik, kita balik lagi ya bun ya. Untuk selanjutnya, karena ini kapasitasnya cuma 9 liter, tentunya itu lebih sedikit bahan makanan yang bisa masuk ya, tentu ya bun ya, namanya juga imut gini kan mungil. Terus untuk kabelnya juga agak terlalu pendek, maklum aja ya bun ya, karena juga ovennya mini. Juga kita harus terus kita juga dipermudahkan, ini ada sisi dari sini dan sininya itu untuk mempermudah mencabut colokannya. Ini bagus sih bun. Terus di sini juga ada warningnya, ini sangat membantu kita, mana tahu kelupaan, ini sangat bagus juga. Nah itu dia review dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akan mencoba memasak atau memanggang menggunakan oven ini untuk di video selanjutnya. Semoga bisa saya tayangkan ya bun ya. Terima kasih buat para bunda yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe di channel Bisa Masak Semua Pasti Bisa. Terima kasih. Assalamualaikum.